Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Rahmawati dari kelas Ilmu Komunikasi 5, NIM saya 208250120. Saya dari angkatan 2025. Di sini saya akan menyampaikan suatu dakwah tentang kesehatan mental dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teladan kita dalam menghadapi kegembiraan dan kesedihan dalam hidup. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan satu hal yang kadang sering dianggap sepele, tetapi sesungguhnya sangatlah dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu kesehatan mental dalam Islam. Banyak orang yang memandang kesehatan mental dengan stigma. Ada yang mengatakan kalau kamu cemas, depresi, atau stres, itu berarti kamu kurang iman, lemah imannya, kamu kurang ibadah, ataupun kurang sholat dan ngaji. Pandangan seperti ini sangatlah sederhana, tetapi tidaklah tepat. Bahkan dalam sejarah Islam sekalipun, para ulama memahami bahwa jiwa manusia sangatlah kompleks, bukan sekedar hitam putih antara kuat iman dan lemah iman. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa manusia pasti diuji dengan ketakutan, kekurangan, dan berbagai tekanan yang ada dalam hidup. Menarik bahwa kata yang pertama disebut adalah rasa takut, sebuah kondisi emosional. Hal ini menunjukkan bahwa emosi, kecemasan, ataupun perasaan terpuruk bukanlah suatu yang harus dipandang sebagai dosa atau aib. Itu adalah bagian dari fitrah seorang manusia. Jika perasaan tertekan adalah tanda kurang iman, maka bagaimana dengan Nabi Yakub yang menangis hingga matanya memutih karena merindukan putranya Nabi Yusuf? Dan bagaimana dengan Maryam yang begitu tertekan karena rasa takut menghadapi tuduhan zina hingga ia berkata, "Lebih baik aku mati sebelum ini terjadi." Kita tidak mungkin menuduh mereka ini adalah orang yang lemah iman, bukan? Sering kita dengar kata-kata, "Serahkan saja semuanya kepada Allah." Itu memang benar, tetapi kalimat itu akanlah sia-sia jika kita tidak berusaha dan mengabaikan perintah Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berobatlah kalian, karena setiap penyakit ada obatnya." Hadis ini tidak hanya berlaku untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Maka ketika seseorang menghadapi kecemasan yang tidak terkendali, kesedihan yang berkepanjangan, atau gejala depresi, langkah untuk mencari bantuan profesional bukanlah suatu tanda kurangnya iman. Itu adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Nabi untuk berobat. Ibadah memang menenangkan, tetapi ibadah bukan pengganti terapi. Sebagaimana sholat tidak menggantikan obat ketika tubuh sedang demam. Dalam Islam, manusia adalah amanah. Tubuh amanah, waktu amanah, dan jiwa juga amanah. Kita mudah mengatakan, jagalah kesehatan ketika berbicara tentang makanan ataupun olahraga. Tetapi mengapa kita kadang sering abai terhadap kesehatan pikiran? Padahal pikiran yang sakit bisa menghancurkan ibadah, kegiatan sosial seperti kuliah ataupun kerja. Mengabaikan kesehatan mental berarti kita mengabaikan amanah Allah terhadap diri kita sendiri. Coba kita telaah asumsi yang sering muncul, orang beriman tidak mungkin depresi. Itu asumsi yang tidak berdasar. Apakah seorang anak yatim yang kehilangan orang tuanya dianggap lemah iman ketika ia sedang bersedih? Apakah korban kekerasan, kemiskinan, ataupun tekanan keluarga tidak boleh mengalami trauma? Islam mengajarkan bahwa kondisi sosial dan lingkungan sangat memengaruhi jiwa seseorang, dan agama tidak pernah memutuskannya. Dari konteks hidup manusia, Rasul sendiri pernah mengalami kesedihan yang mendalam ketika tahun kesedihan,
ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat. Itu bukan tanda kelemahan, tetapi juga tanda bahwa manusia memiliki hati yang merasa. Islam mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk merawat kesehatan mental. Ada beberapa prinsip yang bisa menjadi pegangan. Yang pertama, zikir dan ibadah sebagai fondasi ketenangan. Islam memberi ruang bagi doa, zikir, dan sholat sebagai penguat batin. Namun, ibadah adalah fondasi, bukan satu-satunya alat untuk penyembuhan. Ketenangan spiritual membantu, tetapi tidak juga meniadakan terapi profesional. Kedua, mencari bantuan ketika sedang dibutuhkan. Jika seseorang tidak mampu untuk mengatasi kesedihannya sendiri, Islam tidak pernah melarangnya untuk mencari pertolongan. Psikolog, konselor, atau psikiater bukanlah musuh agama, mereka adalah bagian dari ikhtiar. Ketiga, menjaga hubungan sosial. Ukhuwah atau persaudaraan adalah salah satu faktor penyembuhan yang paling kuat dalam Islam. Banyak masalah mental yang semakin memburuk karena seseorang merasa dirinya sendiri. Rasul pernah bersabda, seseorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu tubuh. Yang terakhir, tidak menghakimi. Menghakimi orang dengan masalah mental adalah bentuk ketidakadilan. Mengatakan kalau ia kurang iman hanya membuat dirinya merasa semakin terpuruk. Islam mengajarkan kita untuk berempati, bukan untuk menghakimi. Nah, teman-teman sekalian, dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesehatan mental bukanlah suatu aib, dosa, ataupun kelemahan, atau juga tanda kurangnya iman. Islam adalah agama yang sangat manusiawi. Mengakui tangis, cemas, takut, dan lelah adalah bagian dari hidup. Ketika seseorang berkata bahwa mereka membutuhkan bantuan, marilah kita dengarkan. Ketika seseorang terlihat terpuruk, marilah kita rangkul, bukan dihakimi. Dan ketika diri kita sendiri sedang goyah, marilah kita ingat bahwa Allah itu selalu dekat. Dan bantuan itu selalu tersedia, baik secara spiritual maupun profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah menjadikan jiwa kita jiwa yang tenang dan lapang dan kuat dalam menghadapi segala ujian dalam hidup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.